Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua, di antara daun-daun kering yang berguguran tanpa suara, dan di dalam kegelapan yang tak tersentuh cahaya. Apa yang terjadi ketika tiga orang biasa, seorang mandor keras kepala, seorang pemuda penuh keraguan, dan seorang pekerja kasar yang jarang bicara, terjebak di tempat yang tidak seharusnya mereka ganggu? Mengapa rumah tua itu tampak seperti makhluk hidup? Dengan jendela-jendelanya yang kosong seolah mengamati setiap langkah mereka? Siapakah pria tua misterius yang tiba-tiba muncul tanpa suara, hanya untuk memberikan peringatan aneh tentang tenggat waktu? Dan apa makna dari simbol-simbol aneh yang mereka temukan, seolah-olah menarik mereka lebih dalam ke dalam labirin misteri yang tak terpecahkan? Namun, yang paling menghantui adalah pertanyaan ini. Jika pintu ke dunia lain telah dibuka, apakah ada cara untuk menutupnya kembali? Ataukah pengorbanan menjadi satu-satunya kunci untuk melindungi keseimbangan antara dua dunia? Di bawah sinar bulan yang redup, ketiganya akan menemukan bahwa keberanian saja tidak cukup. Mereka harus mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri, untuk melawan kekuatan gaib yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Tapi, apakah mereka benar-benar siap menghadapi harga yang harus dibayar? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terang ketika Pak Sobari, Tono, dan Aris berkumpul di halaman rumah kecil yang mereka tinggali sementara. Udara masih dingin, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Mereka berdiri di samping mobil pick-up sewaan yang penuh dengan peralatan kerja. Palu, gergaji, tangga lipat, serta bahan-bahan bangunan lainnya. Ini adalah awal dari proyek renovasi besar yang akan mereka kerjakan di sebuah desa terpencil. Sudah siap semua? Tanya Pak Sobari, memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal. Ia adalah seorang mandor berusia 50-an dengan wajah coklat tua karena terlalu sering bekerja di bawah terik matahari. Rambutnya mulai memutih, tetapi tubuhnya masih kokoh seperti pohon beringin. Karakteristik seorang pemimpin yang selalu bisa diandalkan dalam situasi sulit. Tono, salah satu anggota tim, hanya mengangguk pelan sambil menyalakan rokok kesekian kalinya pagi itu. Ia biasanya cuek dan jarang bicara banyak. Tapi kali ini raut wajahnya tampak lebih tegang daripada biasanya. Aris, yang termuda di antara mereka, terlihat gelisah. Matanya bolak-balik melihat jalan sepi di depan mereka dan kembali ke arah rumah tua yang telah mereka ceritakan sebelumnya. Katamu kemarin, tempat itu agak aneh ya? Gumam Aris. Suaranya sedikit bergetar meskipun ia mencoba terdengar santai. Ah, cuma omong kosong orang-orang kampung, balas Pak Sobari cepat. Namun nada suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Yang penting kita kerja sesuai target. Kalau ngomong-ngomong soal tempat angker, semua rumah tua pasti punya cerita gitu-gitu. Perjalanan menuju lokasi menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka. Jalanan sempit yang dikelilingi pepohonan lebat membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain yang lewat, bahkan burung pun jarang terdengar berkicau. 4 jam lamanya mereka berkendara tanpa gangguan apapun. Namun ketenangan itu justru membuat atmosfer terasa semakin mencekam. Telepon genggam mereka mati total. Tidak ada sinyal sama sekali. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Tempat waktu berjalan lebih lambat dan segala sesuatunya dipenuhi misteri. Ketika akhirnya mereka sampai di desa tersebut, matahari sudah berada tepat di atas kepala. Namun, sinarnya tidak mampu menembus tebalnya dedaunan yang menutupi area sekitar. Saat pertama kali melihat rumah tua yang akan direnovasi, perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti mereka bertiga. Bangunan 2 lantai itu tampak megah pada masanya, tetapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut hijau kecoklatan, sementara jendela-jendela besar yang dulunya elegan kini terlihat suram dan kosong. Seolah-olah mata gelap mengawasi gerak-gerik mereka. Ini benar-benar rumah yang ingin kita renovasi? Tanya Aris, ragu-ragu. Suaranya terdengar lebih pelan daripada biasanya, seakan khawatir ada sesuatu yang mendengarkan. Pak Sobari mengangguk singkat. Iya, katanya, dulu ini milik keluarga kaya raya. Tapi entah kenapa,
Mereka meninggalkannya begitu saja. Mereka turun dari mobil dan mulai memindahkan peralatan ke halaman depan. Daun-daun kering berserakan di mana-mana, membuat langkah kaki mereka terdengar gemerisik. Hutan di sekeliling rumah menambah kesan isolasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sekitar. Bahkan suara angin pun terdengar seperti bisikan halus yang sulit dimengerti. Saat mereka mulai membersihkan halaman untuk persiapan pekerjaan, sesosok pria tua muncul entah dari mana. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya menatap mereka dengan intens. Pria itu tidak mengucapkan salam atau memperkenalkan diri. Dia hanya berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan nada datar, "Kalian harus selesai tepat waktu." Ketiga kuli bangunan itu saling pandang. Tono adalah yang pertama bereaksi, meski hanya dengan gumaman pelan. "Siapa dia?" Pak Sobari melangkah maju, mencoba bersikap ramah. "Maaf, Bapak ini hanya ingatkan kalian," potong pria tua itu tanpa menjawab pertanyaan. "Kalau tidak selesai tepat waktu, kalian akan menyesal." Lalu, tanpa kata tambahan, dia berbalik dan menghilang ke dalam bayangan pepohonan. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Baru kemudian Tono berbicara. "Apa-apaan tuh orang? Kayak hantu aja." "Jangan bilang begitu," balas Pak Sobari cepat, meskipun nada suaranya juga terdengar gugup. "Fokus kerja saja. Kita tidak boleh terganggu oleh hal-hal macam itu." Namun, meskipun kata-kata Pak Sobari terdengar tegas, ketegangan di antara mereka mulai terasa. Sesuatu tentang tempat ini, dan kehadiran pria tua itu, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian. Setelah beberapa jam bekerja keras, hari mulai beranjak sore. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan siluet-siluet hitam yang memanjang di tanah. Angin dingin mulai berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Pak Sobari, Tono, dan Aris duduk di tangga kayu reot yang mengarah ke pintu utama rumah tua. Mereka istirahat sejenak, minum air putih dari botol plastik mereka, sambil mencoba meredakan ketegangan yang semakin kuat. "Gue gak enak banget nih," ujar Aris tiba-tiba, memecah keheningan. "Kayak ada yang ngeliatin kita terus." Tono tertawa kecil, tapi suaranya terdengar hambar. "Loh, emang iya kan? Itu tuh, jendela-jendela kosong kayak mata hantu." Pak Sobari menoleh ke arah mereka, wajahnya serius. "Cukup sudah omongan begituan. Fokus kerja, oke? Makin malam makin banyak cerita-cerita aneh kalau kita mikirin hal macam itu." Meskipun Pak Sobari berusaha menenangkan suasana, ketiganya tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Sejak kedatangan pria tua tadi, mereka merasa ada kehadiran lain yang mengintai. Setiap kali mereka melangkah ke dalam ruangan, udara terasa lebih dingin, dan suara-suara samar seperti bisikan terdengar di telinga mereka. Kadang-kadang, mereka merasa ada bayangan bergerak cepat di sudut mata, tapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Setelah matahari benar-benar hilang dari pandangan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah kecil yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal sementara. Letaknya sekitar 200 meter dari rumah tua, cukup jauh untuk memberi mereka sedikit rasa aman. Namun, ketika mereka tiba di sana, suasana malam semakin mencekam. Di luar, bulan purnama bersinar redup, tertutup awan tebal yang membuat cahayanya terlihat pudar. Pepohonan di sekitar rumah kecil bergoyang pelan, seolah-olah menari mengikuti irama angin yang semakin kencang. Di dalam rumah kecil, suasana juga tidak jauh berbeda. Lilin-lilin kecil yang mereka nyalakan untuk penerangan hanya memberikan cahaya remang-remang, membuat bayangan-bayangan di dinding tampak lebih hidup daripada biasanya. Mereka duduk di lantai kayu yang keras, makan malam sederhana yang terdiri dari mie instan dan teh hangat. Tak ada percakapan berarti selama makan. Hanya suara denting sendok dan napas mereka yang terdengar. "Besok kita harus cepat-cepat kerja," kata Pak Sobari akhirnya, mencoba mengalihkan pikiran mereka dari ketakutan. "Kalau kita bisa selesai lebih cepat, mungkin kita bisa pergi dari sini lebih awal." "Lo yakin kita bakal keluar dari sini?" tanya Tono, nadanya separuh bercanda, separuh serius.
Gue ngerasa kayak kita udah terjebak di sini. Gak ada orang lain, gak ada desa lain. Lo jangan ngomong gitu, bentak Aris, suaranya terdengar panik. Gue udah cukup ngerasa kayak kita gak sendirian di sini. Pak Sobari menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketegangan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia juga sadar bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pekerjaan. Jika mereka berhenti atau mencoba kabur tanpa menyelesaikan renovasi, konsekuensinya mungkin lebih buruk daripada apa yang mereka bayangkan. Sebelum tidur, mereka memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Tono yang pertama, lalu dilanjutkan oleh Aris, dan terakhir Pak Sobari. Meskipun begitu, tidur malam itu bukanlah hal yang mudah. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh terdengar dari luar. Ada suara ranting patah, langkah-langkah kaki di tanah, dan kadang-kadang suara tawa pelan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tono, yang sedang berjaga, duduk di depan pintu dengan parang di pangkuannya. Matanya terus memperhatikan kegelapan di luar, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang mendekat. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba fokus, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan-bayangan menyeramkan. Ia mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar sendirian di desa ini. Gila, ini gak normal, gumamnya pelan, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Beberapa jam kemudian, ketika giliran Aris berjaga, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin jelas, dan kali ini disertai dengan kilatan cahaya samar yang muncul di hutan di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti api unggun, tapi warnanya merah menyala, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibakar. Aris mencoba mengabaikannya, tapi naluri keingintahuannya mengalahkan rasa takutnya. Ia membangunkan Pak Sobari dan Tono, lalu mereka bertiga keluar untuk menyelidiki. "Lo lihat itu?" tanya Aris, menunjuk ke arah cahaya. Pak Sobari mengernyitkan dahinya. "Itu kayak ritual." Mereka berjalan hati-hati menuju sumber cahaya, tapi semakin dekat mereka, semakin sulit rasanya untuk melangkah. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh semakin keras. Ketika mereka akhirnya sampai di lokasi, mereka melihat sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan, ada sebuah lubang besar dengan api menyala di dalamnya. Beberapa sosok berjubah hitam berdiri mengelilingi lubang itu, membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. "Kita harus pergi dari sini," bisik Tono, suaranya gemetar. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, salah satu sosok berjubah menoleh dan menatap mereka langsung. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk seperti pisau. Tanpa aba-aba, para sosok itu mulai bergerak mendekati mereka. Langkah-langkah mereka pelan tapi pasti. "Inilah ritual yang tidak boleh diganggu," ucap salah satu dari mereka dengan suara serak yang membuat kulit mereka merinding. Pak Sobari, yang biasanya tenang, mulai panik. "Kita harus lari." Mereka berlari sekuat tenaga, tapi entah bagaimana, setiap kali mereka mencoba meninggalkan desa, mereka selalu kembali ke rumah tua. Seperti ada kekuatan gaib yang menahan mereka di sana. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak. Ketika mereka kembali ke rumah tua untuk kesekian kalinya, napas mereka tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi wajah mereka meski malam itu terasa begitu dingin. Mereka berdiri di halaman depan, saling bertukar pandang dengan ketakutan yang semakin nyata. Tono, yang biasanya tenang dan jarang menunjukkan emosi, tampak pucat pasi. Aris menggenggam erat palu yang dibawanya sejak tadi. Sementara Pak Sobari mencoba meredakan ketegangan dengan menenangkan dirinya sendiri. Ini gila," gumam Aris, suaranya parau. "Kenapa kita selalu balik ke sini? Apa kita beneran nggak bisa kabur?" Pak Sobari menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun jantungnya berdegup kencang tak terkendali. "Jangan panik dulu. Ada sesuatu yang nggak kita pahami tentang tempat ini. Kita harus cari tahu dulu." Namun, dalam hatinya, ia juga merasakan ketidakpastian yang sama. Ini bukan sekadar perasaan terjebak fisik. Ini lebih dari itu.
Ada kekuatan lain yang memainkan peran. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan hanya dengan logika atau keberanian biasa. Tiba-tiba, angin dingin mulai berhembus kencang, membuat daun-daun kering di halaman berputar-putar seperti pusaran kecil. Cahaya bulan yang redup tiba-tiba lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan pekat yang menyelimuti area sekitar. Dari dalam bayang-bayang pepohonan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Suara itu pelan tapi pasti, seolah-olah seseorang sedang melangkah perlahan menuju mereka. "Ada yang datang," bisik Tono, matanya melebar karena ketakutan. Tangannya gemetar saat ia mengangkat parang yang masih dipegangnya. Mereka berbalik, siap menghadapi apapun yang muncul. Namun, ketika sosok itu akhirnya muncul dari balik pepohonan, mereka semua terpaku. Bukan manusia biasa, itu adalah makhluk tinggi besar dengan tubuh transparan seperti asap hitam. Matanya bersinar merah menyala, dan senyum tipis di wajahnya terlihat begitu mengerikan. Makhluk itu tidak berbicara, ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang menusuk. Siapa kamu?" tanya Pak Sobari. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha terdengar tegas. Makhluk itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berhembus lagi. Kali ini membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti jeritan manusia. Jeritan itu bergema di udara, membuat mereka menutup telinga dengan kedua tangan mereka. "Kita harus lari!" teriak Aris, hampir menangis karena ketakutan. Namun, kakinya terasa seperti tertambat di tanah. Ia tidak bisa bergerak. Pak Sobari sadar bahwa mereka tidak bisa melawan makhluk ini secara langsung. Ia melihat palu yang ada di tangan Aris dan mengambilnya dengan cepat. "Ayo, kita lawan bareng," katanya, mencoba memberikan semangat kepada timnya. Dengan satu ayunan kuat, Pak Sobari melemparkan palu ke arah makhluk itu. Palu itu melewati tubuh asapnya tanpa memberikan kerusakan apapun. Makhluk itu hanya tertawa rendah. Suara tawanya terdengar seperti derit besi karat yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Apa kita nggak bisa ngelawan dia?" tanya Tono. Suaranya penuh putus asa. "Kita harus cari cara lain," jawab Pak Sobari cepat. "Ini bukan soal kekuatan fisik. Ada sesuatu di sini yang lebih besar dari kita." Saat mereka mencoba mencari cara untuk melawan, cahaya samar tiba-tiba muncul dari dalam rumah tua. Itu adalah cahaya kuning lembut yang keluar dari salah satu jendela lantai 2. Cahaya itu terlihat seperti harapan di tengah kegelapan, tetapi juga membawa firasat buruk. "Kita harus masuk ke sana," kata Pak Sobari setelah beberapa detik ragu. "Mungkin ada jawaban di dalam." Meskipun takut, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berlari ke pintu utama rumah tua, meninggalkan makhluk itu yang tetap berdiri di halaman. Saat mereka masuk, suasana di dalam rumah jauh lebih mencekam daripada yang mereka bayangkan. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh seperti bisikan terus mengiringi langkah mereka. Di lantai 2, mereka mengikuti jejak cahaya sampai ke sebuah ruangan besar yang dulunya mungkin merupakan ruang tamu. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang kecil di lantai kayu yang memancarkan cahaya kuning itu. Lubang itu tampak seperti portal ke dunia lain, dengan cahaya yang berdenyut-denyut seperti detak jantung. Di sekitar lubang, ada simbol-simbol aneh yang terukir di lantai kayu, seolah-olah seseorang telah membuat ritual di sana. "Itu, apa itu?" tanya Aris, suaranya bergetar. "Portal," jawab Pak Sobari, nadanya penuh keyakinan meskipun ia juga merasa takut. "Mungkin ini jalan keluar kita." Namun, sebelum mereka sempat mendekat, suara langkah kaki terdengar lagi dari belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat makhluk itu kembali muncul. Kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi asap hitam tebal, dan matanya bersinar lebih terang. "Kalian tidak punya pilihan dalam ritual ini," ucap makhluk itu dengan suara serak yang dalam. "Kalian sudah terlibat." Pak Sobari tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Ia melihat sebatang kayu besar yang tergeletak di sudut ruangan dan memerintahkan Tono dan Aris untuk membantu mengangkatnya. "Ayo, tutup lubang itu," teriaknya. Mereka berlari ke arah lubang, mencoba menggunakan kayu itu untuk menutupi portal. Namun,
Saat mereka mendekat, makhluk itu melemparkan semacam energi gelap yang membuat mereka terjatuh. Kayu itu terlepas dari genggaman mereka dan jatuh ke lantai dengan bunyi keras. "Kita nggak bakal bisa menang," teriak Tono, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Pak Sobari tidak menyerah. Ia melihat palu yang tadi dilemparkannya ke arah makhluk itu dan mengambilnya kembali. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan palu ke arah portal, mencoba merusak simbol-simbol di sekitarnya. Saat palu itu menghantam lantai kayu, portal itu mulai bergetar hebat. Cahayanya berkedip-kedip, dan suara gemuruh keras terdengar dari dalam. "Cepat, keluar dari sini!" teriak Pak Sobari, menarik Tono dan Aris untuk berlari keluar dari ruangan. Mereka berlari turun ke lantai dasar, meninggalkan portal yang semakin tidak stabil. Saat mereka mencapai halaman depan, rumah tua itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak, dan atapnya ambruk dengan suara keras. Makhluk itu muncul kembali, kali ini lebih marah. Ia mengejar mereka, tapi sebelum ia berhasil menangkap mereka, portal itu meledak dengan cahaya menyilaukan. Ketika cahaya itu memudar, mereka menemukan diri mereka berada di tepi desa, jauh dari rumah tua yang kini hanya tinggal puing-puing. Mereka berlutut, kehabisan napas dan tidak percaya bahwa mereka berhasil selamat. Setelah insiden itu, Pak Sobari, Tono, dan Aris akhirnya berhasil pulang ke rumah masing-masing. Namun, pengalaman itu meninggalkan luka mendalam dalam ingatan mereka. Setiap kali mereka mencoba melupakan kejadian tersebut, ada sesuatu yang selalu mengingatkan mereka akan malam mengerikan itu. Bagi Tono, hidupnya berubah drastis. Ia memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya dan tidak lagi bekerja sebagai kuli bangunan. Meskipun ia mencoba melanjutkan hidup normal, ia seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah aneh yang ia temui di desa itu, termasuk makhluk asap hitam yang mengejar mereka. Aris, yang lebih muda, mencoba melanjutkan hidup dengan menjadi buruh kasar di kota. Namun, ia seringkali merasa tidak nyaman jika harus bekerja di tempat-tempat yang sunyi atau memiliki sejarah kelam. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Sementara itu, Pak Sobari tetap bekerja sebagai mandor bangunan. Namun, ia seringkali merasa ada bayangan yang mengikutinya. Suara palu yang ia gunakan untuk melawan makhluk itu kadang-kadang terdengar di telinganya, meskipun ia sedang tidak bekerja. Paling sering, ia melihat sosok gadis kecil dengan senyuman tipis di wajahnya, seolah-olah ia sedang mengamati gerak-geriknya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di proyek renovasi lain, ia menemukan sebuah benda aneh di salah satu dinding tua. Itu adalah simbol yang sama dengan yang ia lihat di sekitar portal di rumah tua itu. Ketika ia menyentuhnya, kenangan tentang malam itu kembali membanjirinya. Ia menyadari bahwa cerita itu belum benar-benar berakhir. Setelah menemukan simbol aneh di dinding proyek renovasi lainnya, Pak Sobari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran dan ketakutan terus menghantuinya. Simbol itu persis seperti yang ia lihat di sekitar portal di rumah tua. Simbol yang tampaknya menjadi kunci dari kekuatan gaib yang mereka hadapi. "Ini bukan kebetulan," gumam Pak Sobari pelan, sambil menyentuh simbol itu dengan ujung jari. Saat ia melakukannya, udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan orang-orang yang tak terlihat. Ia mundur selangkah, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada mandor utama proyek tersebut, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat simbol itu selain dirinya. Bahkan Tono dan Aris, yang ia hubungi diam-diam untuk meminta pendapat, hanya bisa menatapnya dengan tatapan bingung. "Mungkin lo cuma kecapean, Pak," kata Tono, meskipun nada suaranya terdengar ragu-ragu. "Gue nggak bercanda," balas Pak Sobari, frustrasi. "Simbol ini sama persis kayak yang kita lihat waktu itu. Ini pasti ada hubungannya dengan desa itu." Aris yang biasanya lebih tenang juga mulai merasa cemas. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Gue ngerasa ini belum selesai." Akhirnya,
Mereka bertiga sepakat untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa tempat rumah tua itu berada, meskipun perasaan takut masih menghantui mereka. Mereka sadar bahwa jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, bayangan-bayangan masa lalu akan terus menghantui hidup mereka. Perjalanan menuju desa kali ini terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya. Jalan menuju desa semakin sulit dilalui karena hujan deras beberapa hari sebelumnya membuat tanah menjadi licin dan berlumpur. Mobil pick-up yang mereka gunakan sempat terperosok beberapa kali, memaksa mereka untuk berhenti dan mendorong kendaraan agar bisa melanjutkan perjalanan. "Kenapa kita nggak bisa ninggalin ini aja?" keluh Aris. Wajahnya penuh keringat setelah mendorong mobil keluar dari lumpur untuk kesekian kalinya. "Karena kita nggak bakal tenang kalau nggak ngelakuin ini," jawab Pak Sobari tegas. "Ini soal hidup kita, Aris. Kalau kita nggak selesaikan, kita bakal terus dihantui." Setelah 4 jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di desa itu lagi. Namun, suasana di sana jauh lebih sunyi dibandingkan kunjungan pertama mereka. Pepohonan di sekitar terlihat lebih lebat, seolah-olah alam sedang mencoba menyembunyikan desa ini dari dunia luar. Rumah tua yang dulunya megah kini tinggal puing-puing yang tertutup lumut tebal. Hanya fondasi dan beberapa bagian dinding yang tersisa, memberikan kesan puing yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. "Tidak ada yang berubah," gumam Tono pelan, matanya memandangi reruntuhan itu dengan ekspresi kosong. "Tapi rasanya lebih berat." Pak Sobari mengangguk setuju. Ia merasakan aura negatif yang lebih kuat dibandingkan kunjungan pertama mereka. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh yang tak kasat mata semakin sering terdengar. Mereka berjalan hati-hati menuju reruntuhan rumah tua, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang entah bagaimana masih utuh meskipun bangunan di atasnya telah hancur. Tangga menuju bawah tanah itu gelap gulita, hanya disinari oleh sinar lampu senter kecil yang mereka bawa. Dengan hati-hati, mereka turun satu persatu. Langkah-langkah mereka terdengar berderit di tangga kayu yang lapuk. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi barang-barang kuno. Ada lilin-lilin tua yang sudah habis terbakar, buku-buku bersampul kulit yang rapuh, dan patung-patung aneh yang tampak seperti dewa-dewa kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar dengan ukiran simbol-simbol yang sama persis seperti yang mereka temukan di dinding proyek renovasi sebelumnya. Ini ritualnya," kata Pak Sobari pelan, suaranya gemetar. "Mereka menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk melakukan ritual." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, suara itu semakin dekat, disertai dengan napas berat yang terdengar seperti hembusan angin panas. "Apa itu?" tanya Aris, suaranya nyaris seperti bisikan. Sebelum mereka sempat menjawab, makhluk asap hitam itu muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi energi gelap yang menyala-nyala, dan matanya bersinar merah menyala. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dinding-dinding ruang bawah tanah mulai bergetar hebat. "Kalian tidak bisa lari dari takdir," ucap makhluk itu dengan suara rendah yang membuat tulang mereka bergidik. Pak Sobari, Tono, dan Aris saling pandang, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Mereka mengambil senjata apapun yang ada di sekitar, kayu, batu, bahkan lilin yang masih menyala, dan mencoba menyerang makhluk itu. Namun, seperti sebelumnya, serangan fisik tidak memberikan dampak apapun. "Itu nggak bakal berhasil," teriak Tono, frustrasi. Pak Sobari melihat buku-buku kuno di sudut ruangan. Ia langsung menyadari bahwa salah satu dari buku itu mungkin memiliki jawaban. Dengan cepat, ia mengambil buku yang terlihat paling tua dan mulai membacanya dengan suara keras. Kata-kata dalam bahasa asing yang tidak mereka pahami memenuhi ruangan, dan makhluk itu mulai gemetar, seolah-olah terganggu oleh mantra yang dibacakan. "Teruskan," teriak Aris, memberikan dukungan. Namun, sebelum Pak Sobari sempat menyelesaikan mantra itu, makhluk itu melemparkan gelombang energi gelap yang membuat mereka semua terjatuh.
Buku itu terlepas dari tangan Pak Sobari dan jatuh ke lantai. Makhluk itu tertawa rendah. Suaranya terdengar seperti guntur yang menggelegar. "Kalian tidak bisa menghentikan takdir," katanya lagi, kali ini dengan nada lebih tajam. Pak Sobari tahu bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk mengalahkan makhluk ini. Matanya menangkap simbol-simbol di atas meja batu. Ia menyadari bahwa simbol-simbol itu adalah kunci untuk menutup portal yang membuka pintu bagi kekuatan gaib ini. "Bantu aku," teriaknya kepada Tono dan Aris. "Kita harus hancurkan simbol-simbol ini." Dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, mereka berusaha menghancurkan meja batu itu menggunakan batu besar yang mereka temukan di sudut ruangan. Setiap kali mereka memukul meja itu, simbol-simbol di atasnya mulai retak dan memudar. Makhluk itu mulai melemah. Tubuhnya yang transparan mulai pecah seperti kaca. Saat simbol terakhir hancur, ledakan besar terjadi. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, dan makhluk itu menghilang tanpa jejak. Ruang bawah tanah mulai runtuh, memaksa mereka berlari keluar secepat mungkin. Setelah berhasil keluar dari ruang bawah tanah, mereka menemukan diri mereka berada di tengah hutan yang sama sekali tidak mereka kenali. Tapi kali ini, atmosfernya berbeda. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, dan angin sepa-sepa membawa aroma segar dedaunan. Seolah-olah kegelapan yang mereka hadapi sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Kita berhasil?" tanya Aris, suaranya penuh harap. Pak Sobari mengangguk pelan. "Sepertinya iya. Tapi kita harus ingat, ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa kita pahami sepenuhnya. Ritual itu mungkin cuma permulaan." Mereka berjalan keluar dari hutan dan kembali ke jalan utama. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari kekuatan gaib itu, mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Ketiganya berjanji untuk tidak pernah lagi mengambil pekerjaan di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam atau cerita-cerita mistis. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai kembali normal. Tono memutuskan untuk bekerja sebagai petani di kampung halamannya, sementara Aris mencoba melanjutkan hidup dengan menjadi buruh pabrik di kota. Pak Sobari sendiri tetap bekerja sebagai mandor bangunan, namun ia lebih berhati-hati dalam memilih proyek-proyek yang akan dikerjakan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka abaikan. Kadang-kadang, di malam-malam yang tenang, mereka masih mendengar suara-suara aneh. Suara palu yang menghantam kayu, bisikan halus yang tak terdengar jelas, atau bahkan langkah kaki di luar rumah mereka. Dan kadang-kadang, Pak Sobari melihat sosok gadis kecil itu lagi, tersenyum tipis padanya sebelum menghilang ke dalam bayangan. Meskipun mereka telah berhasil menghancurkan simbol-simbol ritual dan menutup portal gaib di ruang bawah tanah rumah tua, ketenangan hidup mereka tidak sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang tersisa, sebuah bayangan halus yang terus mengikuti mereka, meskipun tak terlihat oleh mata biasa. Pak Sobari adalah yang paling sering merasakan kehadiran itu. Setiap kali ia bekerja di proyek renovasi baru, suara-suara aneh mulai muncul. Kadang-kadang, ia mendengar palu yang digunakan untuk memperbaiki dinding berbunyi sendiri, meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Suara itu seperti pengingat akan pertarungan melawan makhluk asap hitam di malam itu. Dan setiap kali ia mencoba mencari sumber suara, ia hanya menemukan sosok gadis kecil dengan senyuman tipis di wajahnya, berdiri diam di sudut ruangan sebelum menghilang tanpa jejak. Tono, yang kini tinggal di kampung halamannya sebagai petani, juga tidak bisa melupakan pengalaman itu. Di malam-malam yang sunyi, ia sering mendengar jeritan aneh dari arah hutan belakang rumahnya. Ketika ia keluar untuk menyelidiki, ia hanya menemukan angin dingin yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, sama persis seperti yang ia rasakan di desa tempat rumah tua itu berada. Ia mulai menghindari pergi ke hutan sendirian, bahkan untuk sekadar mencari kayu bakar. Aris, yang sekarang bekerja di pabrik di kota, mengalami mimpi buruk berulang tentang malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berlari tanpa henti di lorong-lorong gelap, dikejar oleh makhluk asap hitam yang semakin dekat. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan perasaan takut masih membayangi pikirannya sepanjang hari. Bahkan dalam pekerjaan sehari-harinya,
Ia sering merasa ada sesuatu yang mengamati gerak-geriknya dari bayangan. Setelah beberapa bulan berusaha melupakan kejadian tersebut, Pak Sobari akhirnya memutuskan bahwa ia harus mencari jawaban lebih jauh. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa penasaran dan ketakutan yang menghantui hari-harinya. Ia menghubungi Tono dan Aris untuk bertemu di sebuah warung kecil di pinggir kota. Mereka bertiga duduk di meja pojok, memesan teh manis hangat sambil berbicara pelan-pelan agar tidak didengar orang lain. "Kita nggak bisa begini terus," kata Pak Sobari, memecah keheningan. "Ada sesuatu yang belum selesai. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu." Tono menghela napas panjang. "Gue udah coba lupa, tapi gue ngerasa kayak kita beneran nggak punya pilihan lain. Gue nggak bisa tidur nyenyak lagi." Aris mengangguk setuju. "Gue juga. Mimpi buruk itu kayak realitas buat gue." Mereka kemudian sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang desa itu. Pak Sobari mengingat bahwa salah satu penduduk desa terdekat pernah memberitahunya tentang seorang dukun tua yang tinggal di pedalaman hutan. Dukun itu konon memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan ritual-ritual kuno. Mereka memutuskan untuk mencari dukun itu, meskipun perjalanan menuju tempatnya pasti tidak mudah. Perjalanan menuju dukun tua, perjalanan menuju tempat tinggal dukun tua itu lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Mereka harus berjalan kaki selama berjam-jam melewati hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi dan kabut tebal. Jalan setapak yang mereka ikuti hampir tidak terlihat, seolah-olah alam sedang mencoba menyembunyikan lokasi ini dari dunia luar. Sesekali, mereka mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah-langkah kaki di balik pepohonan, membuat mereka semakin waspada. Setelah hampir 5 jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu dan daun kelapa. Pondok itu tampak sangat tua, dengan dinding-dindingnya yang retak dan atapnya yang hampir roboh. Seorang pria tua duduk di depan pondok. Matanya tertutup rapat meskipun ia tampak sadar akan kehadiran mereka. "Kalian datang karena ingin tahu tentang desa itu," ucap pria tua itu tanpa membuka mata. Suaranya parau namun tegas, seolah-olah ia sudah mengetahui tujuan mereka sejak awal. Pak Sobari maju selangkah, ragu-ragu. "Ya, Pak, kami mencoba melawan sesuatu di sana, tapi kami merasa belum benar-benar menyelesaikannya." Dukun tua itu membuka matanya perlahan. Matanya tampak kosong, namun tatapannya menusuk seperti pisau. "Kalian telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Ritual itu bukan hanya tentang mengundang kekuatan gaib, tapi juga tentang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain." "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Aris, suaranya bergetar. Dukun tua itu bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam pondok. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan membawa sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ia menyerahkan kotak itu kepada Pak Sobari. Di dalam kotak ini ada mantra yang bisa menutup pintu antara dua dunia secara permanen. Namun, ada harga yang harus dibayar. "Harga apa?" tanya Tono, nadanya penuh ketakutan. "Salah satu dari kalian harus rela menjadi penjaga pintu," jawab dukun tua itu dengan nada datar. "Orang itu tidak akan bisa kembali ke kehidupan normal, tapi dia akan memastikan bahwa pintu itu tidak terbuka lagi." Keempatnya terdiam. Mereka saling pandang, mencoba memahami arti dari permintaan itu. Menjadi penjaga pintu berarti mengorbankan segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan kebebasan mereka. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan bahwa Pak Sobari yang akan menjadi penjaga pintu. Sebagai pemimpin tim, ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Selain itu, ia juga merasa bahwa dialah yang paling sering merasakan kehadiran gaib setelah insiden itu. "Gue siap," kata Pak Sobari. Suaranya mantap meskipun matanya berkaca-kaca. "Ini tanggung jawab gue." Tono dan Aris tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak adil bagi Pak Sobari, tetapi mereka juga sadar bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka berterima kasih padanya, dan janji untuk tidak melupakan pengorbanannya. Dengan mantra yang diberikan oleh dukun tua, mereka kembali ke reruntuhan rumah tua. Di sana,
Mereka melakukan ritual terakhir. Pak Sobari berdiri di tengah-tengah reruntuhan, memegang kotak kayu kecil itu erat-erat. Saat mantra dibacakan, cahaya putih menyilaukan memenuhi area sekitar. Tubuh Pak Sobari mulai bercahaya, seolah-olah ia sedang berubah menjadi energi murni. "Terima kasih, teman-teman," katanya. Suaranya terdengar seperti gema. "Jaga diri kalian baik-baik." Sebelum Tono dan Aris sempat berkata apapun, tubuh Pak Sobari lenyap sepenuhnya, meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian total. Beberapa tahun kemudian, Tono dan Aris masih sering bertemu untuk berbagi cerita tentang Pak Sobari. Mereka tidak pernah melupakan pengorbanannya, dan kadang-kadang, mereka merasa bahwa Pak Sobari masih ada di sekitar mereka, melindungi mereka dari kekuatan gaib yang mungkin mencoba kembali. Di malam-malam yang tenang, Aris masih sesekali mendengar suara palu yang menghantam kayu. Namun, kali ini, suara itu terdengar lebih damai, seperti lagu pengantar tidur. Adapun Tono, ia sering melihat bayangan seorang pria tua di kejauhan, tersenyum padanya sebelum menghilang ke dalam hutan. Rumah tua itu kini tinggal kenangan. Namun cerita tentang keberanian dan pengorbanan Pak Sobari akan selalu hidup dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di desa itu, mereka tahu satu hal. Ada kekuatan besar di dunia ini yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, dan terkadang, pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan. Dan di suatu tempat di antara batas dunia nyata dan dunia gaib, Pak Sobari berdiri, menjaga pintu itu agar tidak pernah terbuka lagi. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.